Iya, Kenapa bisa muncul fanatik fanatisme ya. itu? Dengan perkembangan nilai-nilai yang begitu cepatnya, orang jadi mencari identifikasi diri. Hmm, Nah, ada dua cara dia mencari identifikasi diri itu. hmm, Bisa dia ngikutin ke pergerakan itu jadi modern, hmm, atau justru dia backward. ah, Dia jadi cari segala sesuatu yang fanatik. ah, Ya, jadi bisa dengan dua cara itu. hmm, Seperti misalnya kalau putaran budaya itu ada di sini, hmm, maka orang yang deket sini dia bisa ngikutin yang modern gitu. Tapi hmm. semakin jauh, Rosa, tunggu dulu, orang mau tepuk tangan aja jadi takut tau nggak? Kenapa? Karena lo nyanyi dengan hati. Karena hati. Mas Mayong bilang merinding-merinding. Bener, Ros. Ada setannya emang mas. Dia selain bisa nyanyi bisa ngelihat juga mas. Belakang mas emang ada yang berdiri. Iya, saya sampai gini. Oh, itu bukan gini tapi gini tadi. Terus katanya dengar-dengar nyinden nih sekarang. Oh ya? Kok iya sih? Dengar-dengar nyinden kan? Em, Nyinden dong dikit. bisa dikit aja. Ya coba deh. Apa ya? Gini. Es lilin mah didorong-dorong. Gila Rosa. Orang Sunda biasa. Tetep ya. Itu Tetep. tradisinya nggak dos. Thank you ya Rosa. Oke, Tepuk sama-sama. tangan dong. Terima kasih. Thank you ya Sa. Itu tradisi yang tidak dilepaskan. Tutup udah nyanyi-nyanyi yang susah-susah nyanyinya es lilin mah. Balik lagi. Ini kan ngomong soal kita udah modern. Kalau kita lihat sekarang ya banyak yang berpikiran modern dan terbuka. Tapi kok masih banyak yang fanatik ya. Itu datangnya dari mana tuh Mas? Banyak hal ya, Hmm. tapi bisa juga karena memang pola berpikir kita ya pada dasarnya kan orang kita pada umumnya, orang timur pada umumnya kan mendua kan. Di satu sisi dia satu kaki dia nggak bisa lepas dari nilai-nilai yang dia anut Mm-mm. nilai lama, tapi maunya kan baru ke sana gitu. Modern, Jadi kadang-kadang gagap gitu. Tapi soal fanatisme segala macam gitu bisa karena memang diciptakan oleh dirinya sendiri, tapi juga bisa diciptakan oleh lingkungan. Bisa juga datang dari luar. Nah, ini yang ngerti psikolog nih. Nah, Soal itu gimana? bagaimana Secara nilai-nilai itu. psikologi gimana tuh Mbak? iya. Kenapa bisa muncul Fanatik fanatisme ya. itu? Dengan perkembangan nilai-nilai yang begitu cepatnya, orang jadi mencari identifikasi diri. Nah, ada dua cara dia mencari identifikasi diri itu. Bisa dia ngikutin ke pergerakan itu jadi modern, atau justru dia backward. Dia jadi cari segala sesuatu yang fanatik. Ya, jadi bisa dengan dua cara itu. Seperti misalnya kalau putaran budaya itu ada di sini, maka orang yang deket sini dia bisa ngikutin yang modern gitu. Tapi semakin jauh, dia semakin susah. Nah, biasanya dia backward. Sebentar ngomongnya semakin apa semakin? Semakin. Oh, semakin, sorry. Kalau nggak salah deh semakin. semakin. Semakin Saking jauh. semangatnya itu. Semakin semangat. Tapi Oke. ngebedainnya gitu gimana Mbak? Oke, maksudnya Ngambil yang antara yang fanatik dan yang ini. fanatik. Kenapa dia Oke. akhirnya jadi malah fanatik? Apa karena dia terlalu megang satu nilai? apa Biasanya gimana? dia jadi fanatik karena dia tidak bisa mengikutinya. Oh Ya, oke. karena dia tidak bisa mengikutinya, kompensasinya dia jadi segala menutup gitu ya. Karena dia ngelihat nggak bisa ngikutin dunia itu ya, secara individu kompensasinya jadi begitu. Karena misalnya nggak punya uang, terus ngeliat orang kaya, orang kaya jelek, ya, karena dia nggak punya uang gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Teorinya begitu ya. Teorinya Mas. Oke, tapi Ugus mau ngajak pemirsa di rumah juga ikutan kalau mau telepon ke sini ke 391 4601 391 4603. Oke. Tadi kertasnya udah diangkat terus dibuang loh. Soalnya Ugus nggak boleh lihat kertas lagi. Jahat emang nih orang-orang di sini nih. Oke. Halo. Yuk, kita mulai. Silakan. Halo. Halo. Angin malam. Halo? Oke, kita masih tunggu telepon Anda. Kalau mau ikutan silakan telepon untuk Anda ada di Jakarta 391 4601. Untuk Anda yang berada di luar Jakarta 391 4603. Kita bicara soal tradisional dan modern. Oke. Halo? Halo, Mbak Uges. Halo? Halo, Mbak Ya, Uges. selamat malam. Selamat malam, Mbak Boleh Uges. Oh iya, selamat malam Pak. Boleh lebih keras sedikit ya? Iya, Oke, dengan Bapak siapa? dari Bambang Sangkyu, Pak. Mbak Uges, ya Mbak Uges. Iya? Mbak Uges, Iya. enggak ini apa? Dari siapa Bapak, maaf? Dari Bambang Sangkyu, Mbak Uges. Bambang Bambang Sancu. Di mana itu? Di Bekasi. Di Bekasi. Oke, Mas Bambang mau tanya siapa?
Aduh, peliharaan burungnya Makanya. banyak ya Mas Bambang. Oke, Mas Bambang, Mas atau Pak ini? ya Mas atau Pak Mayong? udah dia masih senang dipanggil Mas kayaknya. Kalau Bapak kesana tiba-tiba berjanggut tua. Oke, silakan, silakan. Oke, yang tadi mengenai tema nilai tradisional dengan modern, apa nggak sebaiknya atau nilai atau tema tersebut diganti kontemporer ya? Oh, iya, iya, iya. Itu berarti bahwa perpaduan antara tradisional dan modern itu kena gitu. Nah, kalau dengan demikian, seperti ambil contoh yang ketoprak tadi ya. Dulunya kalau tradisional, kalau melihat dari ya dulu lah masalah moderat gitu. Tapi ketoprak seperti kalau dulu pada zaman dulu itu mengenai kalau melihat tradisional itu Maaf, boleh lebih cepat Bapak Bambang? tradisional akhirnya kalau dibikin modern seperti itulah yang seperti kayak yang Jadi ditampilkan kontemporer seperti ya? tadi, gitu. Oke, Apa enggak iya. sebaiknya kontemporer gitu aja, Mbak Udes Oke. gitu. Baik, terima kasih ya Itu Pak aja, Bambang. Mas Mayong. Iya, Makasih. iya. Selamat Iya. malam. Selamat malam, terima kasih. Pasti Bapak punya burung banyak dan pasti udah sepuh gitu ya kalau Jangan-jangan di sana udah pagi tuh, fajar kan. burungnya udah nyala, udah bunyi. Udah Oke. bunyi, ya. Gimana Mas Mayong? Oke, terima kasih Pak Bambang. Istilah kontemporer kan sebetulnya secara etimologis kan kontemporer, kontempo ada kata tempo kan, jadi kekinian sesuai dengan masa kini. Tapi saya lihat konteks yang dimaksudkan oleh Pak Bambang tadi adalah kombinasi antara budaya tradisi dengan budaya modern kan. Kadang-kadang memang menyebabkan satu apalah hal-hal yang lucu, gejolak dan lain sebagainya gitu. Tapi bahwa orang masih berpijak pada tradisi lama, tapi di lain kesempatan, di sisi lain dia juga menganut nilai-nilai baru. Ada kalanya dua hal ini bisa digabungkan dengan manis, dengan bagus. Tapi banyak juga terjadi terseok-seok, nggak kena gitu loh. Ini pun juga ketika dia menjadi sebuah produk budaya, produk seni, itu nggak semua orang bisa suka kan. Tadi Pak Bambang mencontohkan ketoprak segala macam gitu. Mungkin bagi penganut aliran konservatif, penganut Apaan nih ketoprak budaya, jadi aneh gitu iya ya? gitu. Kemudian dimodifikasi sedemikian liar dan jauh gitu, mungkin tidak suka. Ada juga wayang kulit bagi orang Jawa mungkin tidak semuanya suka dengan gaya-gaya yang ada helikopter, ada pesawat, ada loh yang tulisan macam gitu. Iya, iya. Tapi oke, itu sesuatu yang kontemporer, menyesuaikan dengan tempo kontemporer. Tapi ya begitulah namanya juga kadang-kadang bisa diterima, kadang-kadang juga tidak bisa diterima. Saya mungkin ada di sisi itu, Pak Bambang. Oke. Ini kelihatannya udah banyak yang nggak sabar. Oke, selamat malam. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Kris di Tebet. Bapak- Kris di Tebet. Bapak Kris di Tebet. Tebet. Oke, Pak Kris silakan mau bertanya atau memberikan pendapat, silakan. Sederhana aja, mau ngomong tentang fanatik tadi ya. Kayaknya Maaf. kok terlalu dangkal mengulasnya. Rasanya fanatisme itu cenderung banyak dibentuk dari pola pendidikan di rumah tangga itu berangkat dari situ. Menurut saya ya. Karena kalau pendidikan di rumah tangga itu walaupun kelihatannya tampil secara mentereng, tapi di rumah banyak jangan dan harus. Dan kemudian nggak boleh ini dan nggak boleh gitu. Ini di kota-kota kan baik dan buruk dan sebagainya. Itu cenderung membentuk orang berpikir sempit. Setelah bentar nanti justru cenderung dia menjadi fanatis. Nah, coba sederhana kita punya dua presiden ya, seperti contoh Pak Harto dengan Pak Gus Dur sekarang. Coba Anda sendiri menilai mana yang lebih modern dua presiden itu. Walaupun penampilan Gus Dur yang begitu sederhana dan kelihatannya tradisional, tapi pola berpikirnya sangat modern dibanding dengan Pak Harto yang dulu. Itu saya kira itu pendapat saya. Jadi jangan Oke, Pak Kris. Pemikiran yang agak rumit. Iya. Terima kasih banyak masukannya Pak Kris. Iya. Pasti bermanfaat buat semuanya nih yang dengerin fanatik selain tadi dari faktor lingkungan dan juga ketidakmampuan keluarga ya. untuk menyesuaikan ini ternyata juga dari faktor yang paling kecil. Keluarga.
Kalau benar. memang dari kecil dididik tidak terbuka, hanya Hmm. tertutup inklusif ya dia nggak bisa menerima nilai-nilai luar kan Iya, gitu. iya. Mungkin mau ditambahkan ini. Gimana Mbak Oki, mau ditambahin? Dalam arti kata keluarga itu tadi ya. Nilai. Iya. Biasanya kalau misalnya keluarga hanya memberikan hal-hal yang tertutup tadi, sementara di luarnya bergerak cepat gitu, ya memang akhirnya fanatik juga sih akhirnya memang betul Ketutup begitu. sendiri ya. Heeh. Ini juga dikasih masukan bahwa ada masukan tadi presiden yang dulu dan sekarang ya.